Siap. Di JT Boswa Makassar, Pak. Ya, Gunawan kenapa memilih judul ini? Siapa? Kenapa memilih judul ini? Suara saya tidak jelas ya? Siap. Jelas, Pak. Karena patah-patah, Pak. Karena kemarin itu, Pak, sebelumnya yang saya dapatkan juga cuma pada saat data-datanya, Pak. Cuma pada saat kapal sandar saja, Pak. Yang saya foto-foto. Sama kemarin juga jarang diajari sama chief officer, Pak, tentang olah gerak lain. Maksudnya tentang konstruksi dan stabilitas kapal, Pak. Oke. eh, Setiap judul penelitian itu atau judul skripsi berangkat dari satu masalah ataupun berbagai masalah yang terjadi di lapangan ataupun di kondisi yang sebenarnya. Apakah memang analisis angin ini ataupun angin dan arus terhadap olah gerak ini perlu untuk dikaji, Gunawan? Siapa? Jelas yang saya tanyakan? Siap. Tentang analisis ini perlu dikaji atau tidak, Pak? Iya. Apakah menurut Gunawan perlu untuk dikaji? Siap. Kalau Kalau menurut memang saya perlu, perlu, Pak. ya, kalau memang perlu, kenapa dia perlu untuk dikaji? Karena setiap kapal itu, Pak, pada saat mau sandar di dermaga manapun pasti memperhitungkan tentang arus dan angin, Pak. Karena kalau salah sedikit saja memperhitungkan itu bisa terjadi tubrukan di dermaga, Pak. Dalam hal kapal bisa terlalu terlalu tidak memperhatikan angin itu, Pak. Bisa terbawa angin karena arusnya juga semakin kuat. Akhirnya dia bisa menabrak dermaga tersebut, Pak. Oke, apakah selama ini karena pengaruh angin dan arus ini pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang yang berlayar atau orang yang akan sandar? Kemungkinan Jangan sering, mungkin, Pak. Sering, jangan mungkin, maksudnya jangan. sering, Pak. Iya, sering. Ya, ada yang didapatkan ya fakta ya di lapangan ya. Ya, ada, Pak. Oke. Jadi fakta-fakta yang didapatkan Gunawan itu harus dituliskan di latar belakangnya. Sehingga Oh, nanti siapa? setiap penguji sengaja saya tanya-tanya, saya kan pembimbing, tapi Iya, Pak, saya betul. saya sekarang memposisikan diri dulu sebagai penguji. Jadi ketika ditanya-tanya nanti alasan-alasannya itu sudah bisa dijawab ya Gunawan. Oh, supaya ada bukti juga di, Pak. Ya, jadi setiap kembali saya kasih tahu bahwa semua judul skripsi itu berangkat dari sebuah permasalahan. Ya, jadi kita tidak perlu mengkaji sesuatu yang tidak ada di masalahnya untuk apa, ya toh? Iya, Pak. Oke, ya. Yang saya tanyakan awal-awal ini lumayan bagus Gunawan cara menjawabnya. Siap, Yang Pak. saya perhatikan di sini juga, terus yang lain juga dilihat di sini ada paragraf baru, tapi Gunawan memulai kata dengan kata dalam. Dalam itu Siap. tidak diperbolehkan untuk memulai kalimat ataupun paragraf karena dalam itu adalah kata sambung yang seharusnya ada penjelasan di atasnya dulu baru kata dalam itu muncul. Jadi sebaiknya nanti dituliskan saja penyusunan skripsi ini tidak Oh, usah berarti dalam langsung saya di, penyusunan. Pak. Ya, ini Oke. masuk dalam kalimat tidak langsung dan kata dalam ini tidak dibenarkan. Ini selama menyusun skripsinya membaca panduan ya. Siapa? Oke. Jadi harus betul-betul berpedoman pada panduan yang sudah ditetapkan. Oke, sudah tahu di Siap, sini Pak. apa yang harus diperbaiki? Siap. Yang kata dalam, Pak. Iya. Oke. Terus ini tidak ada masalah. Nah, ini juga yang saya kasih warna merah. Ini beraturan tidak? Siap. Beraturan Beratur. atau tidak? Siap, tidak, Pak. Nah, ini beraturan atau tidak? Siap. Peraturan, Pak. Oke, berarti ini di blok saja, nanti bagian sininya diperbaiki. Siap, Pak. Ini di sini ya. Ini di blok dulu seperti ini.
Nah, terus di blok saya seperti ini, ya. Siap. Oke, ini ada banyak sekali yang Yang dalam itu di dituliskan. Pak. Ya, tidak Siap. boleh. Pokoknya jangan pernah memasukkan ini sama. Ada juga biasa memasukkan sehingga. Itu kata sambung semua. Oke, terus Kep Rahmat dan ini tidak perlu. Jangan dikasih Pak Kamal ya. Kamal saja. Siap Pak. Penelitian ini dilakukan di atas kapal MT Gas Gemilang. Ini waktu penelitian berapa bulan di atas kapal? Kalau saya di atas kapal itu Pak 1 tahun 4 bulan Pak. Rata-rata begitu ya, semua. Siap. Rata-rata 1 tahun Pak. 1 tahun lebih. 1 tahun Pak. Oke, berarti seharusnya banyak informasi yang didapatkan Gunawan selama Siap Pak. di atas kapal dan melakukan penelitian. Rahmat dengan Fahru di-on-kan kameranya supaya bisa saya lihat juga. Ini masukan-masukan yang saya sebutkan tadi bukan hanya berlaku pada Gunawan ya, tapi untuk semua. Siapa? Ya, tapi karena Adnan sudah mengirimkan hasil skripsinya, jadi langsung bisa dikomentari secara langsung. Fahrul juga belum mengirim tuh? Atau sudah ada? Siapa? Waktu hari itu sudah saya kirim, Pak. Tapi Oke. ada saya ubah Pak dari skripsi saya lagi, Pak. Oh, Untuk tidak apa-apa. penulisannya semua ada yang terbaru, Pak. Tidak apa-apa, biar yang sudah saya koreksi dulu yang saya perlihatkan ya. Oke. Ini abstraknya sudah. Nah, terus di daftar isi Gunawan, ini tidak ada titik-titiknya. Ini daftar isi yang tidak, ini daftar isi yang cacat ini kalau seperti ini tampilannya. Ya, apanya yang tidak ada ini? Tidak ada titik-titiknya ya. Ini juga tidak beraturan. Ya, jadi perlu untuk diperhatikan. Jangan juga memberikan titik-titik. Begini langsung di titik-titik. Ini akan lama sekali. Tuh? Ya, coba diperhatikan. Jadi untuk memberikan tanda titik secara otomatis, maka kita bisa memblok seperti ini, terus diklik kanan, perhatikan juga yang lain, terus masuk ke paragraf. Di paragraf di sini kita pilih tabs. Di tabs kita coba kasih 13,5 cm untuk penentuan titik-titiknya. Terus di sini kita pilih right. Setelah itu di leader kita pilih yang nomor 2. Setelah itu kita set. Setelah di set klik OK maka akan muncul. Ya toh? Ini disesuaikan saja, Dek. Kalau misalkan ini kan tidak sampai ke situ, ini ditarik-tarik saja. Nah, jadi ini ditarik-tarik saja. Seperti ini. Ya, sampai kelihatan bagus ya. Sudah bisa Gunawan? Ya, sudah bisa Pak. Oke, jadi saya ulangi di blok. Setelah di blok, klik kanan. Masuk paragraf. Tabs 13,5. Terus di pilih right. Setelah itu dipilih set. Ataupun pilih jenis titik-titik yang seperti apa tampilannya. Karena banyak pilihannya ya. Siap Pak. Kenapa ini? Ada yang boleh surat ini. Oke. Ya. Jadi di sini juga yang
belum tepat yang dimasukkan Gunawan adalah di sini berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahannya akan ditulis. Siapa? Permasalahannya Berarti akan penulis bahas. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, nah itu kan lebih bagus, toh? siap. Bagaimana pengaruh angin dan arus terhadap olah gerak. Di sini juga yang tidak benar adalah Pak Gunawan tidak memberikan tanda tanya, ya. Jadi rumusan Siapa? masalah itu adalah satu-satunya yang ada di dalam skripsi kita ada tanda tanya. Siap. Inilah yang mau kita selesaikan sampai Anda ditetapkan sebagai alumni Nautik ini, Terima kasih. ya. Siapa? Jadi yang mau dibahas oleh Gunawan adalah bagaimana pengaruh angin dan arus terhadap olah gerak. Siap. Nah, kalau untuk hipotesis awal yang diangkat Gunawan adalah Pengaruh angin dan arus, Pak. pengaruh angin dan arus itu sangat diperhitungkan. Bahkan ketika kita sandar, betul-betul harus dilihat dulu agar tidak terjadi permasalahan. Ini sebenarnya sangat terkait dengan skripsinya Fahrul, ya. Karena Fahrul itu bahaya tubrukan. Oh, siapa? Fahrul tuh Siap. judulnya. Ya, Ya, Pak. jadi ada bagusnya juga Fahrul dengan Gunawan ini berdiskusi, ya. Siapa? Karena Oh, ada hubungannya. Ini kelas apa di Notik 7 Kelas berapa nautik ya? D, Pak. Hah? Delta, Nautik Pak. D, Pak. Notik D? Siap. Oh, berarti saya sudah sering masuk, ya. Siap, sudah sering, Pak. Oke, pantas. Mukanya, muka-muka siapa lagi ketua kelasnya ini? Marwanda, Pak. Marwanda, Pak. Marwanda, ya. Delta semua, Pak. Ini. Oh, Delta semua di. Delta Iya, semua. empat-empatnya. Oke. Terus, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui pengaruh. Tidak usah kasih untuk, ya. Siapa? Mengetahui. Nanti ini juga saya kirimkan supaya kelihatan yang diperbaiki, ya. Saya Siapa? yang sudah baik ini saya kasih warna biru saja. Yang belum bagus, kata-katanya ini perlu diperbaiki. Nah, Siapa? jadi berdasarkan dari uraian latar belakang, langsung saja berdasarkan. Ini banyak sekali kata-kata tidak langsungnya. Karena kalau dikasih dari lagi, berdasarkan dari uraian. Kenapa tidak langsung berdasarkan uraian latar belakang di atas? Toh? Siap. Ya, maka permasalahan ini tidak cocok ini. Maka permasalahannya itu Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah atau yaitu bagaimana pengaruh angin. Nah, begitu nah. siap. Ini saya rekam, nanti saya upload juga di YouTube supaya bisa dilihat kembali ya apa yang saya koreksi. Oh, oke oke, Pak. Kalau nanti bisa tolong di-share nanti YouTube-nya juga, Pak. Sekalian saya screenshot juga ini yang kurang-kurang, Pak. Oke. Ya, lanjut lagi. Masih ada beberapa di sini yang kalau ini bagus. Ini sudah bagus. Cara pengambilan referensinya sudah bagus ini. Hanya referensinya itu terlalu lama, 1982. Ada tidak yang baru-baru? Siapa? Saya dapat yang pertama yang itu, sih, Pak. Cari-cari di jurnal, Oke, artikel. oke. Banyak tuh artikel. Oke. Coba perhatikan, jadi ini yang ditulis Gunawan ini sudah benar caranya.
Oke, Rahmat baru-baru mengirim tugas akhirnya ya. Oke, lihat lagi Gunawan. Di sini, Gunawan, Ya Pak. ini tidak terlalu, kalau tidak banyak sih begini paragrafnya, ini disambung saja. Nah, ini diangkat saja naik. Oh, yang kan Ya, siapa? ini 3 baris di begini. Nah, bisa dikasih begini saja, nah. Iya Pak, ya Pak. Oke, ini saya tandai juga supaya diperbaiki yang lain juga. Oke, saya langsung saja ke metode penelitiannya apa ini, Rahmat? Gunawan. Apa metode penelitiannya? Apa? Di bab berapa metode penelitian? Suara saya didengar ya? Halo. Halo, halo Pak, halo. Dia di Siap, di bab 3 Pak, di bab 3. di bab 3. Oke. Ya, tadi saya bicara, ternyata ini Pak, mikrofon saya mati Pak. Ya, jadi di bab 3 bahkan Gunawan ini sebelum bab 3 itu sudah menuliskan hipotesisnya. Siap, Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka peneliti mengambil dugaan. Jadi hipotetis itu adalah jawaban sementara ataupun siap Pak. kesimpulan sementara. Ini bisa benar, bisa juga tidak, tergantung Siap. hasil penelitian. Oke, ini akan diuji nanti. Karena Gunawan sudah melakukan penelitian, ini hipotesisnya benar atau keliru? Siap. Pernah ini Pak, pernah apa? Menabrak jeti Pak karena kekencangan. Jadi akibatnya itu tiang yang ada di jeti agak bengkok Pak. Dan ada bekas juga di kapal itu Pak, kayak bekas nabrak kayak tergores itu Pak di bagian kanan kapal. Jadi pernah terjadi Pernah terjadi Pak, cuma pernah saya enggak dapat dokumentasi kemarin Pak. Tapi Oke, ada di HP. Siap. Saya pernah foto di HP terjadi kapal itu Pak. tabrakan. Nah, Iya, itu tubrukan Pak. tubrukan itu disebabkan oleh apa? Arus dan angin. Oleh siap, oleh angin dan arus Pak. Oke. Nanti kita itu sudah dituliskan di pembahasannya. Siap, yang pembahasan kemarin belum saya kasih masuk itu Pak, yang saya kirim di sini Pak. Lagi saya perbaiki juga itu Pak. Oke. Sekarang kita masuk di bab 3. Ini juga tidak benar ini. Cuman itu. Hmm. Hmm. Kenapa ada titiknya baru ada dannya? Oh, siap Pak. Tuh, Siap. ini perlu semua diperhatikan. Penelitian metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kualitatif Pak. Kualitatif itu tahu, Gunawan, kenapa memilih kualitatif? Siapa? Kenapa memilih kualitatif? Siap, karena apa di Pak? Karena kemarin di atas kapal tuh pengamatannya Pak. Tidak, tidak seperti itu jawabannya. Kalau Siap. Ibu nanti yang tanya ini ya, tidak seperti itu. Jadi metode kualitatif itu atau jenis penelitian secara umum itu ada 2, kualitatif dan kuantitatif. Ya Pak. Kualitatif berarti dalam Pada saat proses menyelesaikan skripsi ini lebih banyak melakukan narasi atau penggambaran atau mendeskriptifkan
secara melalui kata-kata. Berbeda dengan kuantitatif, ada perhitungan-perhitungan tertentu. Oh, Ya, siapa? oke. Tolong diperhatikan nanti panduan skripsinya supaya Anda mudah pada saat ujian ya. Siapa? Tidak apa-apa agak susah pada saat bimbingan, tapi pada saat ujian harus lancar jaya. Lah? Siap. Betul. Oke, definisi operasional. Kita lewati saja, saya langsung ke hasil penelitiannya. Siapa? Dia sebenarnya hasil penelitian apa sih yang harus dijawab? Apa sih yang harus dijawab? Kenapa kita harus menulis hasil penelitian dan pembahasan? Siap yang harus dijawab pada saat penelitian di atas kapal itu Pak yang terjadinya ini Pak harus. Oke Gunawan, dan yang lain tolong diperhatikan. Yang harus dijawab adalah rumusan masalah yang diangkat oleh Gunawan. Tadi kan ada tanda tanya di rumusan masalah. Siap, betul Pak. Tuh? Siap. Nah, jadi Gunawan, Fahrul, Rahmat, perhatikan bahwa yang harus diselesaikan adalah rumusan masalahnya. Karena Anda memberikan tanda tanya di situ, berarti itu perlu dijawab. Ya toh? Siap. Sepanjang rumusan masalah sudah Anda dapatkan jawabannya, maka selesai penelitian. Silakan dilaporkan. Ini hasilnya. Nah, Siap Pak. seperti itu adik. Ini masih banyak sekali yang perlu diperbaiki oleh Gunawan. Ini tidak rata kiri kanan lagi. Siap Nah, Pak, betul. terhambur. Terhambur. Makanya yang bab 4 itu belum saya terlalu ini Pak, perbaiki. Oke, coba Gunawan berbicara mengenai bab 4-nya ini apa yang perlu di-share ke saya? Yang tentang pembahasannya itu Pak belum saya masukkan juga Pak. Iya, belum ada itu Pak yang tentang pembahasan pada saat ini Pak. Oke, kalau begitu saya kira untuk Gunawan kita stop dulu karena pembahasannya masih banyak yang mau ditambahkan ya. Siap Pak, betul. Oke, silakan diperbaiki kembali. Siap. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya sudah aman dan bisa segera ujian toh. Amin Pak, terima kasih Pak. Oke. Sekarang siapa lagi yang mau saya tampilkan duluan? Saya saja Pak, Muhammad Rahmat. Hmm? Yang dulu mengirim ya, karena Fahrul yang dulu mengirim tugas Oh, akhirnya, jadi Fahrul dulu yang saya. Atau bisa ditampilkan sendiri Fahrul. Silakan Bisa Pak, ditampilkan bisa Pak. sendiri karena informasi dari Fahrul ada yang diperbaiki. Gunawan tadi saya bantu share screen karena tidak join pakai laptop. Silakan di Ya share Pak, screen. izin Pak. Ya. Oke, silakan dijelaskan apa yang dibuat oleh Fahrul. Izin Pak, untuk judul skripsi saya itu optimalisasi dinas jaga untuk mencegah terjadinya bahaya tutupan di MV Lumasa Permai, Pak. Oke, stop dulu. Diperlihatkan dulu judulnya. Dan untuk permasalahan masalahnya itu Pak, berdasarkan uraian mengenai dinas jaga di atas kapal, rumusan masalah saya adalah bagaimana prosedur pelaksanaan dinas jaga di laut di MV Lumasa Permai untuk mencegah terjadinya bahaya tutupan, Pak. Oke. Ini bahaya tubrukan. Oh, Ini apakah mencegah terjadinya tubrukan atau mencegah besarnya kerugian setelah tubrukan? Karena di sini mencegah, terjadinya bahaya tubrukan.
untuk mencegah Pak, mencegah terjadinya bahaya tersebut. Kenapa judulnya tidak langsung saja untuk mencegah terjadinya tubrukan? Ya Pak. Coba ini dulu, dianalisis dulu. Jadi optimalisasi dinas jaga untuk mencegah terjadinya tubrukan. Bahaya tersebut. Kalau bahaya tubrukan berarti dia lebih mengena ke apa ya? Setelah terjadi tubrukan, misalkan begini, kita sudah banyak mengantisipasi ataupun kita memasang berbagai peralatan yang bisa mengamankan kapal kita pada saat terjadi tubrukan. Itu kan Ya, bisa meminimalisir kerugian terjadinya tubrukan. Itu mengarah ke sana judulnya. Tapi kalau misalkan mencegah terjadinya tubrukan, berarti itu mencegah sebelum terjadinya tabrakan. Coba dianalisis kembali. Apakah kalau pembimbing satu sudah pernah ini mengupas jauh tentang judul ini atau saya yang pertama? siap. Bapak yang pertama Pak. Oh begitu ya. Oke, nanti didiskusikan juga sama sama pembimbing satu. Kalau saya Ya Pak. sarannya seperti itu ya. Tapi kalau menurut Fahrul juga sudah tepat, tidak ada masalah juga. Yang penting pada saat ditanya oleh penguji-penguji nanti bisa dijelaskan ya. Ya, Oke, berarti di rumusan masalahnya di sini, Fahrul ingin mengetahui prosedur pelaksanaan dengan dinas dinas jaga. jaga. Ya, prosedurnya karena bisa saja tubrukan itu terjadi karena kelalaian yang dinas jaga ataupun karena prosedur-prosedur tidak dilaksanakan dengan sesuai panduan yang ada. Ya ya, itu yang mau dikaji ya. Iya Pak. Oke, penulisan skripsinya juga lumayan bagus, rata kiri kanannya. Tujuannya oke. Ini yang belum ini perbaiki manfaat penelitian. Dengan diadakannya, tidak ada kata awal dengan. Oh siap Pak. Ya, nanti dikasih warna merah dulu, baru dicarikan kata-kata yang lebih cocok. Nah, oke, langsung saja diketik Farul. Adapun, Oh siap Pak. adapun manfaat. Hapus saja merah semua. Adapun manfaat. Ini proposal atau hasil? Siap hasil Pak. Hasil. Sudah pernah proposal, Farul? Siap Pak. Pembimbingnya siapa dulu waktu proposal? Ke Paris Pak. Ke Sama? Paris. Baik. Pembimbing pertama, pembimbing kedua Pak. Pembimbing pertama ke Paris, pembimbing dua Pak Adi Chandra. Oke, oke. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan. Pada penulisan penelitian dan itu dihapus saja. Penelitian dan itu dihapus saja. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan pada 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 penulisan proposal ini atau pada penulisan tugas akhir ini, tugas akhir saja yang ditulis. Karena kalau proposal kan sudah dilewati, tugas akhir sudah menyangkut semuanya. Penulisan tugas akhir ini, penulis berharap beberapa manfaat yang ingin dicapai antara lain
Ada bermanfaat yang diharapkan pada penyelesaian tugas akhir ini adalah oke, hapus. Langsung saja kasih akhir ini adalah Yang mana, Pak? setelah ini tulis adalah setelah ini akhir ini adalah tugas Di sini, akhir Pak. ini bukan ya di situ adalah ya hapus setelahnya sampai antara lain. Titik 2. Iya, itu kan lebih ringkas tapi lebih enak dibaca. Ya, Pak. Oke, lanjut lagi. Boleh langsung ke metode penelitian yang digunakan Fahrul. Ini Ya, kan Pak. sudah dibahas waktu proposal juga tuh. Ya, Pak. Oke, langsung saja di metode penelitiannya. Apa metode penelitiannya? Untuk metode penelitian saya itu penelitian kualitatif, Pak. Penelitian kualitatif sama ya. Yang Ya, Pak. belum tepat di sini penulisan referensi yang diikuti. Jadi misalkan ini Moleong ataupun Nur Salam ini di luar dalam kurung ya, di luarnya ini. Yang di dalam nanti itu tahun dengan halaman. Sama deh. Yang benar itu caranya Gunawan tadi. Oh, siap, Pak. Ya, jadi namanya itu di luar, yang di dalam itu Tahunnya. tahunnya dengan halaman. Ya, tahunnya dengan halaman. Yang lain juga diperbaiki ya, supaya benar. Ya, Pak. Oke, lanjut lagi. Langsung saja ke pembahasan. Apakah rumusan masalah itu sudah dijawab oleh Fahrul atau tidak? Karena yang mau diketahui Fahrul adalah prosedur pelaksanaan dinas jaga. Apakah di sini sudah Ya, Pak. dijawab? Karena di sini harus dijawab ya. Ya, Pak. Oke, coba yakinkan saya Ini, bahwa Pak, sudah dijawab. saya melampirkan yang pertama itu partikular dan input saya, Pak. Di kapal. Tidak bisa diangkat ke atas itu karena banyak sekali yang kosong itu di halaman pertama bab 4. Tidak bisa naik Oh, siap, tabelnya. Pak. Ya, begitu. Ya, nanti diatur ya. Kalau perlu Ya, tambahkan Pak. kata-kata di atasnya supaya satu tabel itu langsung satu halaman. Hah? Oh, siap, Pak. Ya, cari kata-kata supaya bisa tetap di-enter ke bawah. Ini di satu kasih jadi satu halaman khusus kata-kata. Untuk, Biodata oh, siap, bi- Pak. bisa ditambah biodata kapal tuh. Ya, Pak. Ya, oke. Ini tabel 4.1 untuk apa dimasukkan? Apa tujuannya dimasukkan di sini? Informasi apa untuk Siap. pembaca? Ini untuk si partikular kapal saya pakai contohnya nama-nama kapal saya, Pak, benernya. Dan ada kru list kapal saya, Pak. Hmm. Kenapa penting untuk dilampirkan di sini? Siap untuk sebagai data, Pak. Sebagai data. Siap. Lanjut lagi. Oke. Terus itu dalam hal ini juga tidak bisa seperti itu ya. Oh, siap. Eh, coba diperlihatkan Fahrul ke saya. Ini jawaban dari rumusan masalah yang saya angkat, Pak. Di mana letaknya di sini ya, Fahrul tuliskan. Izin, Pak.
Bahasan hasil penelitian saya, Pak. Oke. Ya, coba dicari di mana di situ yang menyatakan bahwa ini jawaban dari rumusan masalah yang diangkat. Jadi dibaca rumusan masalahnya, dikonekkan dengan hasil dan pembahasannya di bab 4. Bagaimana Farhul? Sudah dapat jawabannya? Siapa? Izin, Pak. Ya, Ini, Pak. Berada di poin 2, Pak. Jawaban untuk prosedur dinas jaga di atas kapal, Pak. Mencegah bahaya terburuk. coba dibaca, Dek. Pak, Coba dibaca. siapa? Izin, Pak, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bahaya tubrukan di atas kapal, sebagaimana telah ditulis di atas, terdapat beberapa alternatif yang diajukan penulis sebagai pemecahan masalah diangkat dari skripsi ini, yaitu poin A,
Setiap tindakan yang diambil untuk menghindari tubrukan harus dilaksanakan dengan tegas, dilakukan dalam waktu yang cukup dan benar-benar memperhatikan dengan seksama akan syarat-syarat kecakapan pelaut yang baik. Maka meningkatkan keterampilan dalam berdinas jaga, terutama dalam hal melakukan pengamatan, harus optimal mungkin memanfaatkan bantuan alat navigasi, karena pengamatan sangat penting guna menghindari dan bahaya tubrukan dan mencapai suatu keselamatan dalam pelayaran. Dan poin B itu sebelum mengambil alih tugas jaga, perwira jaga perwira jaga pengganti harus mengetahui secara pasti posisi kapal dan rute pelayaran yang akan ditempuh, haluan dan kecepatan kapal, pengendalian kamar mesin yang tidak diawaki, serta adanya kemungkinan bahaya navigasi yang akan dihadapi. Dan poin C, nahkoda dan mualim harus mengoptimalkan dalam pengoperasian dan perawatan alat navigasi guna untuk melaksanakan suatu pengamatan yang layak dan dapat mengambil tindakan sedini mungkin untuk menghindari resiko terjadinya bahaya tubrukan. Dan poin D, poin yang terakhir, Pak, perwira jaga pengganti setengah jam atau 15 menit sebelum jam jaga harus berada di anjungan agar dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi anjungan, Pak. Oke, coba saya lihat kesimpulannya, Farul. Saya izin, Pak. Itu kesimpulannya sudah nyambung dengan rumusan masalah juga, kesimpulan di apa namanya, di bab terakhir, di bawah, di bagian bawah. Di bagian bawah, Dek. Masya Allah. Oke, penutup. Penutup. Jadi penutup itu harus juga menyimpulkan sesuatu atau jawaban dari masalah yang diangkat ya, rumusan masalahnya. Sijil, berpedoman sijil. Apa itu sijil, Farul? Coba, Berpedoman sijil. Apa itu sijil? kita berpedoman sijil seperti kayak pedoman buku-buku di kapal, Pak. Oke, itu dokumen petunjuk pedoman ini ya. Ya, Pak, untuk berdinas jaga untuk mencegah tubrukan di kapal, Pak. Ya. Nanti di kesimpulan itu singgung juga tentang prosedur ya, karena di kesimpulan di sini tidak ada yang mengarah ke prosedur yang Anda bahas. Sedangkan di rumusan masalah kan prosedur Ya, Pak. pelaksanaan. Jadi kesimpulannya tidak apa-apa ditambahkan prosedur juga. Ya, meskipun ini sudah mengarah ke jawaban, tapi kata prosedur itu tidak dimunculkan. Masya Allah. Oke? Ya, Pak. Ya. Oke, saya kira untuk Fahrul ini sudah kalau dilihat sudah bisa masuk untuk seminar hasil. Ya, Pak. Tinggal coba kasih turun lagi ke bawah, Dek. Untuk saran. Oke, saran tidak masalah. Oke, diangkat lagi. Untuk daftar pustakanya ini pakai diketik manual atau pakai Mendeley? Untuk saat ini saya manual, Pak. Belum pakai Manual. Mendeley. Apakah di Ya, Nautic sekarang sudah diwajibkan Mendeley? ya, Pak. Sudah. Bisa ini diperbaiki Mendeley sebelum hasil? Siap, bisa, Pak. Bisa Sudah ya? saya. Sudah Ya, ada aplikasi Mendeley di laptopnya? ada, Pak. Alhamdulillah. Oke. Kalau begitu, jadi Mendeley itu di mana bisa ditampilkan Mendeley kalau sudah seperti ini tampilannya? Ya, Pak. Di Mendeley. referensi, Pak. Oke, jadi Fahrul di sisi kanan itu ada add-ins. Coba ada add-ins ya. Bukan, tetap di home. Ya, Pak. Tetap di home. Itu kan ada add-ins di samping yang warna orange itu.
Kanan, kanan sekali. Oh, siap, Pak. Ini, Pak. Tuh, coba diklik. Nah, itu ada mendelisitasi. Ya, Pak. Ya, bisa di-add. Nanti coba. Sudah diinstal di laptopnya ya? Siap, sudah, Pak. Buka saja itu, buka saja itu. Passwordnya dihafal. Coba, Passwordnya dihafal. Password Mendeley-nya. belum belum untuk akun Mendeley saya belum bikin saya, Pak. Oh, coba klik get started dulu. Get started. Itu di bawahnya. Cocok itu cocok. Sudah cocok di bawah get started. Ya, pernah sign tidak lewat ini? Lewat Eh, Mendeley. kalau akun saya belum pernah bikin, Pak, saya. Nanti buat akun ya. Siap, Pak. Nanti buat akun baru dibuat. Di YouTube juga banyak sekali ya. Siap, Pak. Oke, baik. Thank you Pak Rul sudah bagus. Tapi jangan bergeser ya. Kita Ya, Pak. lihat lagi skripsinya Rahmat. Tapi kita sholat dulu ya. Tidak usah keluar dari Zoom. Ya, Pak. Saya sholat dulu. Yang lain juga yang beragam Islam silakan sholat. Ya, Pak. Izin, Pak. Siap, Pak. Sholat dulu, Pak. Hmm? Ini. Ya, Bu.
Mana tuh? Oke, silakan di share screen, Rahmat, dan diinformasikan kepada kami ataupun saya sebagai pembimbing mengenai tugas akhir yang diangkat. Mohon izin Pak, ini tidak tahu saya bagikan layar Pak. Laptopnya tetangga sepagi Pak. Karena laptop di kampus Pak. Fahrul bisa bantu temannya share screen. Rahmat coba kirimkan tugas akhirnya ke Fahrul. Nanti Fahrul yang bantu share screen. Siapa? Ini silakan Rahmat berbicara. Apa yang Anda buat ini? Siapa izin Pak, kalau yang saya teliti tulis kapal ini efektivitas penerapan garbage management di atas kapal KM Dharma Kencana 7 Pak. Karena kapalku juga Pak kapal passenger.
Banyakkan penumpang. Penerapan garbage management. Kenapa penting untuk tahu efektifnya ini, Rahmat? Apa manfaatnya bagi KM Dharma Kencana? Supaya orang-orang Pak kayak penumpang di kapal Pak tahu bagaimana efektifnya cara membuang sampah Pak. Karena sama saya lihat di kapal Pak Dharma Kencana 7 itu banyak penumpang yang masih belum tahu kayak buang sampah yang Pak sesuai. Masih banyak yang buang ke laut. Ini apa hubungannya dengan sampah? Rahmat, Siapa? jelaskan dulu itu apa itu garbage management. Garbage management Pak. Ya, apakah setiap kapal ada garbage managementnya? Ya bentuk di setiap kapal harus ada Pak. Ini yang mau diuji efektivitas penerapan itu ya. Iya Pak. Ya, karena itu saya tanya tadi, kenapa kita mau menguji itu? Kenapa kita mau meneliti itu? Untuk mengetahui Pak apakah di kapalku Pak KM Dharma Kencana 7 sudah efektif apa tidak Pak penanganan sampahnya Pak. Oke, coba lihat rumusan masalahnya. Cang. Rumusan masalah Cang. Rumusan masalah berada di bab 1 halaman 2. Halaman 2 Cang. Oke. Coba dibaca rumusan masalahnya. Bukan Fahrul ini yang share screen. Saya yang share screen, Rahmat. Oh siapa? Hmm. Karena sudah share tadi ke Cang saya kira dia Pak. Coba dibaca rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana penerapan prosedur garbage management plan di atas kapal KM Dharma Kencana 7 guna mencegah terjadinya pencemaran lingkungan laut, Pak. Bagaimana penerapan prosedur garbage management plan di atas kapal? Kenapa ada plan-nya lagi nih di judul yang pertama? Di sampulnya tidak ada plan. Ada atau tidak ada? Pak, ya kurang memang judulku, Pak. Tapi memang garbage management plan, Pak. Jadi nanti ditambahkan nah. Iya, Pak. Oke, ini ada tanda tanyanya. Berarti nanti rumusan masalah ini dijawab di bab berapa? Untuk rumusan masalah, Pak. Rumusan Bab masalah nanti dijawab di bab berapa? Bab 4, Pak. Sudah benar, Farul? Sudah benar jawabannya, Rahmat, Farul?
Izin Pak, Ya, saya tanya tadi Rahmat, untuk rumusan masalah dijawab di mana? Katanya di bab 4. Apakah sudah benar? siap rumusan masalah berada di bab 1. Oke, rumusan masalah berada di bab 1. Nanti dijawabnya di bab berapa? Itu kan ada tanda tanya. Jawabnya di bab 4, Pak. Pembahasan hasil penelitian. Ya, berarti benar ya. Lanjut lagi. Eh, apa metodologi penelitiannya, Rahmat? Kualitatif, Pak. Metode kualitatif sih pakai, Pak. Apa itu kualitatif tadi? Berdasarkan Hasil dan data-data, Pak. hmm? Data-data, Pak. Dan kalau kuantitatif bukan data-data. Sampah basah. Gearbest management. Dampak dari pembuangan gearbest sampah. Jadi tidak boleh membuang sampah di laut ya. Begitu Ya, Rahmat. Pak. Nah, boleh, Pak. Tidak boleh. Jadi betul-betul yang mau dikaji Rahmat ini adalah efektivitas penerapan gearbest di manajemen gearbest management plan di atas kapal. Itu yang mau mereka kaji. Apakah selama ini tidak maksimal yang Anda lihat, Rahmat? Ya, untuk yang saya lihat di Kapalmu? kapal, Pak, kurang, Pak. Coba dibaca hipotesisnya, dugaannya Rahmat. Saldo rekanan telah kita ketahui bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Sehingga penulis mengambil hipotesisnya itu diduga belum efektifnya penerapan garbage management plan oleh kru kapal KM Dharma Kencana 7 sesuai dengan dipersyaratkan oleh Marpol 73/78 Aneks 5, Pak. Oke, kalau dugaannya Rahmat ini penerapan gearbest management ini belum efektif ya? Ya, Pak. Oke. Metode penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Jadi deskriptif kualitatif di sini, ini Rahmat sudah menjelaskan di sini. Tinggal dijawab ya. Metode deskriptif kualitatif adalah teknik analisis yang digunakan untuk menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi. Jadi menggambarkan, menarasikan, mendeskripsikan. Kalau bahasa kasarnya itu ya mengata-ngatai. Ya, artinya memberikan penjelasan tentang penerapan ataupun efektivitas penerapan gearbest management plan di KM Kencana. Yang mana dugaannya Rahmat itu belum efektif. Populasi dari penelitian adalah seluruh awak kapal. Terus coba saya lihat ya. Coba Rahmat di sini berbicara hasil penelitiannya apa yang sudah didapatkan, apakah hipotesisnya benar? Kalau memang benar, apa saran-saran yang diberikan oleh Rahmat? Saran-saranku, Pak. Hipotesisnya kan dugaannya tidak efektif ya. Efektif, Pak. Ya, bab 4 ini adalah hasil investigasinya Rahmat. Apa yang didapatkan? Apakah benar tidak efektif atau Rahmat yang salah? Coba dijawab di sini apa Saranku saya, Pak, untuk mendukung buang sampah yang benar sesuai aturan manajemen kapal perlu memperbaiki fasilitas pengelolaan sampah. Tidak, bukan. Kasih tahu dulu saya hasil yang Anda dapatkan dari proses investigasinya, penelitiannya. Jangan langsung memberikan saran. Apa dulu yang didapatkan? Kalau hasilku yang saat di kapal, Pak, kayak memang kurang efektif, Pak.
masih Iya, di belum. mana dituliskan di sini? Di mana dituliskan di sini bahwa ini temuan saya? Coba jelaskan dulu Fahrul temannya. Apa maksud saya? Tidak ada Mi Fahrul. Kasih on dulu kameranya nih, Gunawan dengan Fahrul. Ya, coba jelaskan, bantu Fahrul, jelaskan ke Rahmat itu. Apa yang saya tanyakan tadi, didengar Ji? Izin Pak, untuk suaranya kurang jelas. Jadi kan ada hipotesisnya Fahrul, Rahmat. Rahmat itu mengatakan bahwa belum efektif penerapan Gear Based Management Plan di KM Kencana. Itu hipotesis kan jawaban sementara. Karena itu saya tanya, apa hasil temuannya, temuan aslinya dari hasil penelitiannya? Di mana bisa saya lihat di hasil dan pembahasannya? Silakan dijawab Rahmat. Di bab 5 Pak untuk hasil pembahasanku Pak. Ya, di mana dituliskan di sini? Kayak Fahrul tadi perlihatkan, oh di sini Pak. Baru bacakan. Kesimpulan dan saran Pak. Wah, aduh. Aduh, Kan ya. itu di bagian anu Pak. Bab 5. Itu dulu Fahrul kasih ini. Coba, Jelaskan ke Rahmat. izin Pak, Ya, untuk hasil dan penelitian dan pembahasan itu berada di bab 4 Pak. Jadi kan rumusan masalahnya Rahmat efektivitas garbage management plan di atas kapal. Jadi untuk itu bisa lihat skripsi. Saya lihat skripsinya Rahmat sebentar Pak. ya itu kan harus dijawab ya. Rahmat coba berkonsentrasi Rahmat. Ini tulisanmu sudah lumayan bagus. Rapi dilihat. Tapi kita perlu ini jawaban dari apa yang diangkat oleh Rahmat. Ada rumusan masalah tadi. Rumusan masalah adalah masalah yang mau dikaji. Sedangkan hipotesisnya adalah jawaban dari apa yang mau dikaji. Nah, kita kan sudah melakukan penelitian. Tentu sudah dituliskan di hasil dan pembahasan. Apa hasil yang Anda dapatkan, Rahmat? Coba dijawab, Adek. Pak bisa dibantu Pak di bab 5 supaya saya bisa baca Pak di anunya. Jangan langsung di bab 5 di pembahasan dulu di sini. Apa yang dituliskan di sini? Bab 5 Siap Pak. itu kesimpulan dari apa yang Anda dapatkan. Di sini adalah hasil bagaimana Anda menginvestigasi, bagaimana Anda melakukan penelitian, di mana Anda dapatkan itu bahwa tidak efektif atau efektif. Izin Pak. Hmm. Ada izin Pak pada KM Dharma Kencana 7 karena penerapan aturan Marpol 73/78 Aneks 5 masih tidak terlaksana sepenuhnya dengan baik pada tahapan pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan serta pembuangan sampah, Pak. Di mana hasil observasi wawancara menunjukkan sampah jenis sisa makanan dan sampah plastik masih didapati dibuang ke laut disebabkan insenerator atau fasilitas pembakaran tidak memadai, Pak. Oke, jadi ada yang didapatkan ya. Ada Siapa? buktinya, Rahmat. Ada hasil wawancaranya. Siapa ada, Pak? Di mana itu? Halaman berapa kalau di tugas akhirnya? Di halaman 2 di halaman 27 Pak. Halaman 27. Ini yang saya Iya Pak, tampilkan. yang table. Iya, Rahmat. Rahmat ini yang harus yakin karena dia yang buat. Kenapa sengaja pembimbing itu sering menguji-uji karena jangan sampai dibuatkan skripsimu itu tidak benar, ya. Siapa? Ya, ini sudah dilihat apalagi
skripsinya Fahrul dan Gunawan yang sudah lama kirim itu pasti sudah saya baca-baca. Ini Rahmat kan baru kirim hari ini, tapi saya sudah baca juga waktu Fahrul menjelaskan. Ya, jadi yang didapatkan tidak efektif memang, Rahmat. Siap, Pak. Tidak efektif, Pak. Tidak efektif. Ada saran yang Kurang diberikan efektif, Rahmat. Pak. Ada langkah-langkah tertentu yang harus dilakukan supaya efektif. Langkah-langkah apa yang diberikan? Kan ini sudah ditahu bahwa tidak efektif. Ada saran yang diberikan ke kru kapal ataupun ke pemilik kapal supaya penggunaan gear-based management ini betul-betul efektif digunakan. Karena kalau tidak efektif, berarti ada masalah yang ditimbulkan, pencemaran laut. Ya, ya. Jadi apa sumbangsinya Rahmat di sini untuk kapal KM Kencana ini karena sudah mendapatkan hasil yang tidak bagus karena belum efektif. Ada dituliskan di sini? Ada dituliskan di sini, misalkan agar efektivitas penerapan gear-based management plan ini bagus, maka ini langkah-langkah yang harus diambil oleh kru kapal ataupun orang-orang yang bertanggung jawab di atas kapal. Ada tidak? Siap, ada, Pak. Ada di halaman berapa? Di halaman berapa? Saya ini, Pak, yang saya tulis di saran, Pak, di bab 5. Ada di saran dikasih masuk ya. Siap, Pak, di bab 5, Pak. Oke, di saran. Ini juga mau ditarik keluar ini. Nah, oke. Ada di saran. Ini juga daftar pustakanya kadang di tengah, apa penomoran halamannya kadang di tengah, kadang di samping. Perbaiki semua Rahmat. Nah. Siap, Pak. Nanti saya perbaiki. Iya, aduh. Lihat panduan. Ada di panduanmu Rahmat? Ada, Pak, pedoman skripsi, Pak. Ada, perhatikan Bapak itu. Oke. Izin, Pak, saya mau tanya, kalau abstrak itu, Pak, yang bagian abstrak yang halaman 2-nya, Pak, dimiringkan ke yang bahasa Inggrisnya, Pak. Dimiringkan bahasa Inggrisnya. Halaman, Pak. Dari mana di panduan? Jadi di panduan itu sudah jelas sekali di sini, nah. Jangan-jangan tidak ada panduannya ini. Rahmat Ada. pegang. Ada Ji? Ada, Ji, Pak. Ya, baca nah panduannya. Iya, Pak. Jadi ini sama Ji yang punyaku. Iya, Pak. Sama Ji punyaku tuh, pedoman penulisan skripsi. Ini. Iya, sama, Ji, Pak. Kelihatan ini yang saya perlihatkan. Tidak, Pak. Ini. Sudah kelihatan ya? Siap, Pak. Ya, jadi tolong adik-adik taruna sekalian ini dibaca mengenai tata cara penulisan. Untuk kontennya Anda yang mengembangkan. Untuk sistematika penulisannya sudah ditetapkan oleh kampus
bahwa ini pedoman yang harus diikuti, ya. Ya, Pak. Ya, tentu mengenai abstrak, silakan Anda melakukan apa namanya pendekatan, melakukan literasi, membaca oleh pedoman-pedoman yang sudah diberikan, ya. Hal-hal yang seperti itu seharusnya sudah dipahami Rahmat mengenai bahasa Inggris abstrak. Kalau abstrak kita tahu sih, jadi abstrak itu adalah rangkuman dari hasil penelitian kita. Di situ sudah ada tujuannya, di situ sudah ada variabel yang diteliti, di situ sudah ada tujuan penelitiannya dan kesimpulan dari apa yang diteliti. Ya, tolong dibaca ulang. Yang bagus di sini tugas akhirnya yang ditulis adalah Fahrul yang pertama, terus Rahmat juga lumayan bagus, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik apa yang ditulis. Masih meraba-raba padahal dia yang tulis. Adnan kan belum diperiksa hasil dan pembahasannya karena masih banyak yang mau dia tambah. Oke, saya kira cukup dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan berikutnya kita bisa ketemu langsung. Kalau Fahrul tinggal mendelay. Yang lain juga harus mendelay ya, Rahmat, Gunawan. Siapa yang belum bergabung ini? Orang anak bimbingan saya. Atas nama Rahmat Hidayatullah, Pak. Ya, kenapa belum bergabung? Ada informasi, Farul? Masih sementara menyusun katanya, Pak. Oke, begitu. Itu Pak, ada di kampus Pak, ada kegiatannya Pak. Sama Oh, pesiar begitu. juga di kampus. Ya, Tanpa siapa Pak. Hendak silakan juga mempersiapkan lembar pengesahannya yang ditandatangani pembimbing. Ada ya? Ada, Pak. Ya. Siapa ada Pak. Tempat hari Rabu kita bisa ketemu di kampus 1 supaya saya bisa memberikan masukan lagi dan Fahrul kalau sudah mendelay sudah bisa saya tanda tangan. Betul? Ya, Pak. Oke, baik adik-adik taruna sekalian, saya kira cukup untuk hari ini. Tetap semangat menyelesaikan studi karena ini adalah Ya, Pak. langkah terakhir yang harus dipenuhi agar Anda bisa dikatakan memiliki kompetensi dan profesional di bidang nautika. Baik, saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Warahmatullahi Oke. wabarakatuh.